bersyukur karena kita punya Allah, kasih setianya yang tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang sanggup memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Amin. Haleluya. Kasih setiamu tiada bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan terus nyata bagi setiap kita. Setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kita harus dan wajib untuk menerima kuasa, untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu andalkan Tuhan terus. Percayalah bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup
Tuhan, bahwa pada saat kami berserah Tuhan, pada saat kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan akan bekerja untuk setiap kami. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar urapi Tuhan lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Terlebih jemaat di tempat ini Tuhan, buka hati Tuhan untuk menerima sebuah kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Jemaat GBT Baria, ya. Ya. Terima kasih buat Pak Gembala di tempat ini dan diaken di tempat ini yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, saya mau memperkenalkan karena ada pepatah katanya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi tadi saya merhatiin jemaat yang hadir di tempat ini ya, luar biasa. Saya bilang saya panggilnya Mas Benyamin. Waduh, ini jemaatnya luar biasa, hangat sekali ya. Semua saling mengenal gitu kan. Semua luar biasa sekali. Ya. Nama saya Witono. Ya. Saya dikaruniakan 3 putra dari 1 istri ya. Yang pertama sudah menikah, lalu sudah punya anak dan artinya saya sudah punya cucu, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua tahun depan selesai di BINUS ya. Yang ketiga baru kelas 1 SMA. Ya. Jadi saya satu daerah dengan Mas Benyamin. Jadi pada saat saya kelas 4 SD, ya, pada saat kelas 4 SD, saya diajak sama saudara sekaligus tetangga saya, yuk kita datang Paskahan. Di mana? Di gereja. Pada saat itu saya belum berkristen. Saya dari Konghucu ya, saya dari Konghucu karena papa saya Konghucu dan mama saya. Tetapi papa mama cukup inilah ya, enggak terlalu mengekang anak-anaknya, silakan. Tapi puji Tuhan mau papa saya sudah mengenal Tuhan. Ya, saya bergereja, gerejanya di GBT. Ya, jadi dulu ini Mas Benyamin main musik. Ya, yang jadi guru sekolah minggunya yang kemarin baru meninggal. Ya, Pendeta Daniel itu guru sekolah minggu saya. Jadi saya di gereja ini ya cukup inilah ya, kita keluarga lah. Jadi saya mengenang masa lalu dan saya keluar dari daerah Tanjung ya tahun 90. Setelah beberapa belas tahun kemudian saya dipertemukan dengan Mas Ben. Pada saat itu Mas Ben kontrol ya di dokter kandungan. Saya waktu itu jualan obat. Ngobrol-ngobrol kenal akhirnya. Terus saya tukeran handphone, akhirnya nyambung lah sampai saat ini ya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya diberi tema ya sama Mas Benyamin, belajar menghargai berkat Tuhan. Ya, belajar menghargai berkat Tuhan. Bapak Ibu semuanya, udah ada anak-anak muda juga ya, remaja. Sudah mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita selalu diberkati. Hari lepas hari berkatnya yang selalu baru. Amin, percaya ya. Tapi kenyataannya ya next, kita sebagai anak Tuhan ya, oke ya, lihatin ya. Sebagai anak Tuhan pada saat menerima berkat yang kecil selalu mengeluh. Apaan sih Tuhan? Orang itu padahal tidak lebih baik dari saya. Tetapi kenapa kehidupan saya kok diberkatinya kok sedikit-sedikit Tuhan? Ini
selalu marah, ya. Tetapi ada juga, ya. Next, ya. Ini ada yang seberapapun berkat yang daripada Tuhan, dia selalu mengucap syukur dengan sukacita. Dan memang kalau kita pikir, kita kenal Tuhan juga enggak terlalu dekat, kenapa kita nuntut Tuhan berkati kita? Betul? Kenal dulu. Kalau misalkan kayak Bapak Ibu aja, kalau misalkan baru kenal, tiba-tiba temannya mau pinjam uang atau minta uang, dikasih enggak? Kan belum tentu ya, kan belum kenal. Kita harus mengenal terlebih dahulu, mengasihi terlebih dahulu sesama kita dan juga kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Tetapi yang luar biasanya, ya, mari kita buka di Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 9. Memang Tuhan, walaupun kita masih dalam keadaan berdosa, walaupun kita mungkin belum mengenal Tuhan secara pribadi, tapi memang Tuhan itu baik, ya. Mari kita perikop ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ini perikop anak-anak sekolah minggu. Pada saat saya sekolah minggu, ya, dengan 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan memberkati, betul? Jadi ini nggak asing lagi, ya, perikop ini. Tapi ada sesuatu yang luar biasa kalau kita explore dari ayat ini, ada sesuatu yang luar biasa, ya. Saya bacakan untuk kita semua di ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, ya kan? Yang kita garis bawahi, supaya mereka ini dapat makan. Memang Tuhan mau memberkati kita, walaupun kita mungkin belum terlalu mengenal dengan Tuhan. Ya. Lalu yang keenam, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti saja." Next. Yesus, lalu yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ini yang tercatat di dalam Alkitab bahwa 5.000 orang itu 5.000 orang pria dewasa. Jadi berdasarkan para pakar tafsir teologi bahwa ini sekitar 25.000. Kan ada istrinya, ada anaknya. Memang bangsa Israel tidak pernah menghitung jumlah perempuan, tidak pernah menghitung anak-anak dan remaja. Yang dihitung pria dewasa, ya, sekitar 25.000. Ini kalau kita perhatikan dari perikop ini, ya, ini ada sesuatu yang menarik. Di ayat yang pertama sampai dengan kedua, ya, melihat bukan menjadi pelaku firman. Jadi banyak orang, ya, hanya menonton saja. Ada apa sih di dalam diri Yesus? Ada apa sih bergereja? Sepertinya luar biasa sekali. Hanya menonton, bukan menjadi pelaku firman. Hanya menonton mujizat Yesus. Next, ayat yang ketiga dan 6 berbicara bahwa Tuhan memang berinisiatif memberi makan banyak orang. Jadi sebetulnya tanpa kita meminta, memang Yesus mau memberkati kita. Ini yang perlu kita camkan baik-baik anak-anak Tuhan.
kita minta berkat, memang Tuhan mau memberkati kita. Nah, ya, next di ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Ketika kepercayaan ketidakpercayaan Filipus dan Andreas. Nah ini, ya, Filipus dan Andreas itu nggak percaya akan mukjizat, ya ini. Lalu di next di ayat yang ke-10 sampai dengan 11, Tuhan memberkati kita dalam ketidakpercayaan. Tuhan memang pengen memberkati kita, tetapi kita memang nggak percaya. Tetapi tetap Tuhan mau memberkati kita. Luar biasa Tuhan ini ya. Lalu next di ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Menghargai berkat Tuhan, ini bagian daripada ayat mas kita ya, menghargai berkat Tuhan. Pada saat kita diberkati, kita harus menghargai. Next pada ayat 14 sampai dengan 15. Pada saat kita diberkati, kita bisa berkata, memang luar biasa Tuhan itu memberi mukjizat. Next. Nah, Filipus dengan Andreas ini sedang ngobrol-ngobrol karena Tuhan, tolonglah beli roti kasih makan gitu kan, kasih makan katanya. Next. Ya Kak, dengan 200 dinar. Kalau 200 dinar kalau hitung saya rupiahkan itu sekitar 10 juta. 10 juta untuk membeli roti untuk 25.000 orang nggak cukup kemana-mana. Sepotong kecil aja nggak cukup kemana-mana. Ya, lalu Andreas bilang, next, dengan 5 roti Tuhan kami ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini pun yang membawa anak kecil. Ini pun nggak akan cukup Tuhan. Bagaimana untuk bisa memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Next. Tapi lihat coba ya, Filipus dan Andreas. Sebetulnya sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, Filipus dan Andreas telah melihat perkawinan di Kana, bahwa air diubah menjadi anggur. Ini yang harus digarisbawahi buat kita semua. Pada saat Bapak Ibu mendengarkan firman ini, kita ingat, kita jangan mengulang seperti Filipus dan Andreas. Dia sudah melihat mukjizat Tuhan. Air diubah menjadi anggur. Tetapi Andreas, Filipus pun pada diperhadapkan dengan memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan hampir 25.000. Dia lupa bahwa Yesus bisa melakukan mukjizatnya. Ya, next. Lalu pada saat ini kita mungkin berpikir, next, bagaimana kita bisa membiayai anak kita sekolah, apalagi sekarang. Sekolah naik terus, perguruan tinggi mesti beberapa puluh juta, bahkan kalau kedokteran ya ratusan juta. Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan, mengkuliahin anak saya? Next, bahkan memberi makan kehidupan sehari-hari aja berat. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan gizinya untuk anak-anak kita? Next, apalagi mobil. Nggak mungkin sekarang aja naik angkot, ya. Bagaimana saya bisa memikirkan mobil? Next, tempat tinggal yang selama ini kita menjadi kontraktor terus, kita nggak pernah terpikirkan kita bisa membeli rumah. Next, mungkin untuk cicilan rumah, ya cicilan apapun. Ini yang menjadi pergumulan kita, bukan? Dengan pergumulan ini yang dirasakan saya. Saya tahun 94, saya sudah semester 7 pada saat itu di teknik industri. Saya semester 7, saya diperhadapkan dengan ini. Pada saat itu, ya, saya pakai kendaraan waktu kuliah. Saya pakai BMW, bebek merah warnanya. Bapak Ibu, ada yang di sini pakai BMW, bebek merah warnanya?
saya orangnya. Saya. Tahunnya tahun 82, sementara pada saat itu tahun 93 sampai 94. 92, tahun 92 itu motor apa sih? Saya pada saat masa-masa ini, masa-masa di mana saya memiliki masalah yang paling bawah. Saya menggantungkan orang tua, saya merasa sungkan dan merasa kasihan. Mas Beni tahu keadaan rumah saya di daerah saya. Ada di sini Bapak Ibu yang rumahnya sepotong tembok, sepotong bilik saya. Ada di sini? Saya rasa nggak ada ya. Berarti hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Hidup saya di bawah garis kemiskinan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya keluar dari kuliah tanpa ngomong sama orang tua, Bapak Ibu. Saya keluar karena saya nggak enak, selalu merepotkan orang tua, selalu. Adalah saya keluar, saya mau bekerja. Karena uangnya nggak ada sama sekali, pas-pasan. Saya di Bandung, saya tinggal sama kakak saya. Kan nggak enak ya, namanya ikut sama kakak ya. Serba terbatas dan nggak enak lah. Saya akhirnya bekerja. Saya kerja keras, saya semangat. Akhirnya saya dari 94 saya bekerja. Dari yang paling bawah saya nganter barang, ngepak barang, nganter barang. Saya nawarin produk, saya bikin faktur, saya nagih juga, Pak. Inilah pekerjaan saya. Pada saat itu di kantor hanya 2 orang. Saya ngerangkap bagian gudang iya, saya sebagai marketing iya, bikin faktur iya, saya nganter barang iya, saya nagih iya. All star. Gajinya ya luar biasa. Tahulah Bapak Ibu ya, pengantar barang gaji berapa sih ya? Satu lagi bagian administrasi. Tetapi di tahun-tahun kemudian Tuhan percayakan secara luar biasa. Inilah Tuhan keberadaan saya, Tuhan. Tuhan naikkan saya sedikit demi sedikit. Akhirnya saya jadi supervisor. Lalu ada beberapa orang yang tergabung. Lalu saya terakhir saya regional sales manager. Tergabung dari 17 orang. Pada saat saya masuk di perusahaan itu, sales saya 3,5 juta, Bu. Tapi pada saat saya keluar, sales saya 1,7 M. Yang tadinya ngontrak, ya bos saya bukan saya. Yang tadinya ngontrak, jadi punya ruko sendiri. Tetapi yang menjadi luar biasa, pada saat saya hidup udah tenang, udah nyaman, udah agak punya uang, tetapi saya diperlakukan seperti Yusuf. Sehingga saya tidak betah di perusahaan itu. Saya kelasnya nggak main-main sama adenya owner. Saya kelasnya dengan adenya owner karena saya bekerja, saya cukup idealis dan saya kalau saya kerjanya A ya saya harus A. Ya, tetapi ini owner saya, adik owner saya suka ngerecokin, akhirnya sepertinya aduh saya seperti disolimi nih. Seperti saya diapa-apakan, akhirnya saya memutuskan saya keluar. Yusuf pada saat di penjara, itulah momen di mana Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin Bapak Ibu. Pada saat saya seperti disolimi, pada saat saya keluar, saya seolah-olah saya seperti terjun payung. Pada saat itu saya 2 digit gaji saya, ya di tahun 2006. Di tahun 2006 saya 2 digit saya. Tapi pada saat saya disolimi karena memang saya orang idealis, saya enggak mau asal Bapak senang, saya nggak mau, saya akhirnya saya keluar. Saya seperti terjun payung.
Seperti dilempar di pesawat, saya dilempar begitu aja. Gaji saya, pendapatan saya kecil sekali. Karena pada saat saya memulai usaha, ya, sales saya hanya cuma sekitar 4,5 juta, 5 juta, 6 jutaan. 6 juta, Bapak Ibu mungkin bisa hitung kalkulasi keuntungan berapa persen sih? Kalau misalkan 20%, berarti berapa? Sekitar 1.200.000. Yang tadinya saya gaji 2 digit, saya sekarang terima 1.200.000. Saya bagaimana untuk bisa ngasih makan anak istri saya? Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Pada saat itu, inilah Tuhan. Inilah Tuhan, keberadaan saya Tuhan. Akhirnya sekarang saya memiliki Tunas Group, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua yang kita perlu garis bawahin bukan karena sayanya, Bapak Ibu. Bukan karena sayanya, karena Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Saya kadang nggak habis pikir pada saat saya bawa mobil, Tuhan. Saya nggak pernah pengen punya mobil seperti ini, Tuhan. Saya nggak pernah kepikir, Tuhan. Saya hanya cukup pada saat itu, ya, cukup BMW yang model lama, Bapak Ibu, tahun 84, ya mungkin sekitar 125 jutaan pada saat itu, ya, tahun BMW tahun 94 atau tahun berapa ya, 125 jutaan. Saya hanya pengen itu, Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Kadang kita nggak pernah berpikir Tuhan bisa memberikan yang kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah timbul ya di dalam hati kita, nggak pernah pikir. Ini dahsyatnya. Next. Ya ini, kalau kita hitung ya Bapak Ibu ya, dengan 5 roti, 2 ekor ikan, ini kan bekalnya anak-anak. Nggak mungkin roti-roti yang gede-gede, ikan juga nggak mungkin. Ini kalau saya hitungkan ini dibikin mahal aja ya, ini harga 45.000. Kalau dihitung dengan dikali 25.000 orang, itu 1.125.000.000. Nggak mungkin Bapak Ibu, saya punya modal 45.000, nggak mungkin bisa jadi 1.125.000. Ini kalau kita kali ini sekitar 2.500 kali 45.000, nggak mungkin. Jadi mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, anak-anak khususnya yang remaja, yang belum nikah, kita jangan memvonis diri kita. Nggak mungkin. Dulu waktu saya di Tanjung, Mas Ben kan tahu rumah saya suka ada di depan. Saya ngelihat itu depan rumah saya itu rumah makan, namanya rumah makan gotong royong. Yang naik turun itu yang makan di situ orang-orang mobil dari Jakarta, dari Bandung. Mobilnya bagus-bagus. Saya karena suka termenung ya, aduh, bagaimana saya bisa beli mobil seperti itu? Nggak kebayang deh, gelap. Kata Pak Jokowi, gelap tahun 2023. Ekonomi gelap. Memang benar. Kita juga nggak pernah tahu loh. Saya nggak pernah kepikiran. Lulus SD di Tanjung, SMP di Tanjung, SMA di Tanjung, terus kuliah mau kuliah apa, kerja mau kerja apa, bakal bisa kebeli ya nggak mobil seperti itu ya. Kita kadang nggak pernah kepikir, benar. Kadang saya suka termenung, nggak pernah kepikir. Tetapi lihatin, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang tidak mungkin. 45.000 Tuhan berkati. Bisa kalau dihitung 1.125.000.000. Yang mungkin yang usaha, bagaimana mungkin Tuhan saya usaha hanya punya 50 juta. Saya informasikan, pada saat saya memulai usaha, modal saya hanya 60 juta. Saya jual kijang saya, karena pada saat itu saya diberi kijang, inventaris saya jual untuk modal usaha. Saya nggak pernah kepikir sampai seperti ini.
Bagaimana mungkin Tuhan? Sekarang saya membawahi 4 perusahaan Tunas Group. Bagaimana mungkin? Enggak pernah kebayang. Bingung saya juga. Ya inilah seperti Bapak Ibu melihat ini. 5 roti dengan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin bisa menghidupi, bisa memberi makan 25.000 orang? Tuhan tidak pernah memberkati. Mana sini rotinya 5 dan 2 ekor ikan. Saya berkati, tumpang tangan sama Yesus. Kamu lihat tuh di rumah, udah penuh dengan roti. Tidak. Tetapi dengan tempat yang sama. Di mana murid-murid Yesus memecah-mecahkan. Yang terpenting proses. Proses. Pada saat dipecahkan saya juga nggak kepikir ya bagaimana tuh bisa sampai 5 roti bisa sampai memberi makan 25.000 orang. Nggak pernah kepikir. Dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Jadi sama di dalam pekerjaan kita juga. Nggak mungkin langsung Pak Ferry kasih proyek 25M. Nggak mungkin. Pasti mengerjakan, ya kerjakan dulu ya pagar 5 juta. Tetapi itu kan sebagian daripada proses. Halnya sama juga. Saya juga melakukan proses. Di mana saya dizolimi. Seperti tidak buat nyaman di dalam pekerjaan saya. Tetapi itulah titik saya melompat lebih jauh. Bapak Ibu. Yang tadinya saya punya bebek merah warnanya. Sekarang saya punya BMW beneran, Bapak Ibu. Saya bukan mau menyombongkan, tetapi inilah yang kita harus bawain. Kita harus andalkan Tuhan. Next. Jadi marilah kita, ya. Apa yang kita gumulkan hari-hari ini, memang ekonomi semakin kesana semakin susah. Ya, bahkan di tahun 2023 katanya gelap. Tetapi yang kita harus patut kita syukuri, yang kita banggakan, Tuhan mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita. Inilah yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Kalau mungkin para pakar-pakar ekonom sangat berat sekali untuk memasuki bagaimana cara mengentaskan krisis ekonomi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin buat kita. Apa yang kita gumulkan, mungkin rumah, mungkin mobil, ya. Wah, enteng ini, betul enteng sekali. Oleh karena itu makanya saya pada saat saya menerima firman Tuhan, saya konsul dengan Mas Ben. Mas Ben, ini sepertinya kalau kita khotbahkan ini seperti kehidupan saya loh Mas Ben. Wah, bersyukurlah kalau seperti itu. Saya benar ini saksi Tuhan lah ya, bahwa saya bukan hanya mengkhotbahkan pada pagi hari ini, tetapi saya benar-benar bahwa firman Tuhan menghidupi kehidupan saya. Bahwa benar-benar firman itu telah memberkati saya. Kuncinya kita harus serahkan kepada Tuhan. Memang mana sih mungkin kita berkecamuk dengan pikiran kita. Mana mungkin ya, ekonomi sekarang lagi susah, modal aja hanya segini. Mana mungkin. Segala sesuatu mungkin, bro. Iya. Ingat 45.000 jadi 1M sekian. Kalau modalnya 45 juta kali aja, bisa berapa yang kita terima? Mungkin. Serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Next. Nah ini, pada saat kita masuk kepada step berikutnya, Tuhan pada saat Tuhan memberkati kita.
Jangan sampai kita jatuh. Saya pernah jatuh pada saat itu. Karena pada saat saya masuk ke regional sales manager, saya merasa punya uang, saya merasa berbangga hati, saya jatuh di situ. Tapi Tuhan untungnya tidak pukul saya keras-keras. Ya Tuhan hanya cukup sentil, tapi saya balik lagi, ya Tuhan, saya mau nurut Tuhan. Yakinlah kalau saya nurut pasti Tuhan berkati benar. Tuhan tuh kadang memang lucu ya. Tuhan itu kadang melihat kehidupan iman kita loh ya. Kehidupan iman kita, wah ini Bitono masih anak-anak, kayaknya masih perlu dibina. Tapi Tuhan itu baik loh. Saya katakan baik banget. Ya, pada saat kita diberkati, kita harus bijak. Ya, bijak dengan ayat-ayat emas yang tadi ya. Ya, ayat emas yang tadi saya bacakan. Menghargai berkat Tuhan ya, yang di ayat 12 sampai 13. Kumpulkanlah ya kan katanya potongan-potongan sisa-sisa roti yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya next ya, kita harus memberi kepada Tuhan ya. Kita harus memberi, artinya kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita jangan pelit lah ya, kita jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus memberkati pekerjaan Tuhan. Next. Ya, untuk kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup juga kita pada saat kita diberkati, kita juga bukan dengan gaya hedon lah, tetap kita harus berhemat ya. Next. Ya, kita juga tetap ya, next membahagiakan keluarga. Tentunya kita juga jangan pelit ya. Karena kan kita pada saat kita bapaknya berkati, kita pelit sama istri kita, ya. Nah ini kita juga jangan. Lalu kita harus menabung, ya. Kita tetap hemat. Next, ya. Nah kita harus menolong sesama kita. Ya mungkin sesama kita yang sedang memerlukan, kita tolong. Next. Jadi ada hal, ya, yang menarik dalam perikop ini. Yang pertama, kita harus percaya kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Iya loh, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua saja kita memperhatikan anaknya, betul? Apalagi Tuhan. Tuhan gak mau melihat anak-anaknya sengsara, Bapak Ibu, gak mau. Karena kenapa ada yang sengsara? Karena kita gak mau nyerahkan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan apa? Ya sudah, kamu jalan sendiri. Tapi pada keadaan kita, keberadaan kita, kekurangan kita serahkan sama Tuhan. Sebenarnya untung kita loh. Pada saat kita kaya, kita nggak serahkan sama Tuhan. Pada saat kita miskin, serahin aja. Toh apanya yang kita mesti kita pertahankan? Serahkan sama Tuhan aja. Tuhan, ini modal saya kecil kok Tuhan. Serahkan Tuhan. Biar Tuhan yang melipat kali gandakan. Ya. Dan Tuhan selalu ingin memberkati kita. Benar, Tuhan pengen memberkati kita. Ya, lalu yang ketiga, diberkati untuk menjadi berkat. Nah ini ya, kadang Tuhan juga bingung. Tuhan memberkati kita, tetapi kalau pada saat kita diberkati, kita apakah menjadi kikir nantinya? Tuhan gak mau. Tuhan pengen memberkati kita supaya apa? Kita menjadi berkat. Buat apa Tuhan memberkati kita? Kalau misalkan uangnya berhenti di mandek orang tersebut. Tuhan pengen memberkati semua kita, semua kita. Tapi kita juga ingin mau memberkati buat orang yang lain. Yang keempat, yang terakhir nih ya, sehingga kita kembali ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Orang-orang di luar sana melihat, oh iya memang ada Tuhan di dalam hidup dia. Ya, walaupun dia kaya, walaupun dia diberkati, tapi dia bermurah hati, dia mau berbagi dengan sesama. Agamanya apa sih? Kristen. Oh pantas. Yang didengung-dengungkan bahwa harus saling mengasihi satu sama yang lain. Benar Bapak Ibu? Ya, saya cukupkan firman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang dibagikan pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami semua ada memiliki pergumulan-pergumulan persoalan hidup, ekonomi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan itu tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan itu selalu ingin memberkati kami. Tuhan selalu ingin menyenangkan kami.
Hanya saja Tuhan, kaminya tidak percaya kepada Tuhan. Hanya saja persoalan, pergumulan kehidupan kami tidak menyerahkan kepada Tuhan. Ini yang menjadi kesalahan Tuhan. Tetapi Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman pada pagi siang hari ini Tuhan, kami benar Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami artinya kami mau merendahkan diri, merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan Engkau diberkati Tuhan, kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi berkat buat sesama orang lain Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih bela Tuhan, Kau taruh firman Tuhan ke dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya serahkan kepada yang menyampaikan pengumuman, mewakili seluruh jemaat, Pak Witono dan pengurus, para diaken, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan ini. Kalau tadi bilang dia manggilnya Mas, saya manggilnya Dek. Tapi saya panggil biasanya namanya sendiri langsung Witono, karena Witono ini satu liting dengan adik saya Joni. Jadi Pastor Joni yang di Semarang itu satu kelas dengan beliau waktu SD. Jadi sangat dekat, sangat akrab. Saya ingat betul ada Pak Witono, ada Joni, ada satu lagi temannya Iwan, sudah dipanggil Tuhan waktu di Pangandaran ya. Dia berenang di sana dan meninggal. Lalu satu lagi ada namanya namanya Edi. Jadi mereka sahabatan dekat, dan saya bersyukur sekali karena saya bisa dipertemukan lagi dengan Witono, ada di Bandung. Dia diberkati Tuhan. Dan bukan hanya diberkati, betul sesuai dengan firman Tuhan tadi, dia dapat jadi berkat di tengah-tengah kapasitas berkat yang Tuhan percayakan buat Pak Witono. Kita berdoa supaya semakin Tuhan pakai beliau untuk jadi berkat. Doakan, karena beliau sekarang sedang kuliah sekolah teologi, dan dia punya hati untuk melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Saya sangat bersuka cita karena ketika kemarin saya pulang ke Tanjung, Pak Witono ini ada anaknya Pak Daniel, ini yang di sana itu anaknya Pak Daniel, itu Timothy. Jadi kalau beliau katakan itu guru sekolah minggunya, ini anaknya yang melanjutkan di sini. Lalu ada di sana juga keponakan, itu adik anak Mas David. Jadi karena kita di Tanjung juga namanya GBT Beria, di sini GKRI Beria, kita juga sama seperti keluarga. Dan saya senang sekali karena melihat anak-anak yang lahir dari sekolah minggu itu sekarang bertumbuh menjadi hamba-hamba Tuhan. Kemarin juga ketemu ada Keuntung, ketika kemarin meninggal kita seperti reuni. Memang beliau minta maaf tidak bisa hadir, tapi kami terus kontak. Dia bilang, aduh rasanya kaget melihat almarhum dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Terima kasih Pak Witono dan juga Pak Ferry, ini sahabat dekat. Beliau sama-sama lagi kuliah. Dan Ibu, terima kasih Ibu, senang sekali karena sebenarnya ini tetangga kita, rumahnya di daerah Kopo Permes ini, TKI ya. Terima kasih Pak Ferry dengan Ibu, sangat diberkati. Jadi next time kita juga ingin dengar Pak Ferry bisa melayani di tempat ini. Amin. Gantian. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita diberkati. Kesaksian hidup, pengalaman hidup. Sampai akhirnya hari ini saya nggak tahu, saya nggak pernah tanya sih berapa perusahaan yang dikelola sama Pak Witono. Tapi dulu waktu sebelum pandemi saya sering diundang khotbah di perusahaannya. Dan tadi bilang dapat 4 grup, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tahu ini karena Tuhan yang mempercayakan. Jadi saya percaya hari ini kita diberkati, dan Pak Witono kita doakan supaya semakin diberkati Tuhan dan terus menjadi berkat. Saya ingat sebelum dia masuk sekolah teologi, saya ketemu dengan beliau di kantor BEMO. Dia katakan, Mas Beni gimana? Tolong doakan saya mau sekolah teologi.
Wah, saya sukacita sekali mendengarnya begitu. Dia bilang, saya mau melayani Tuhan, menyerahkan hidup saya. Saya mau jadi pendeta bukan ingin supaya semakin banyak uang, tapi saya ingin jadi berkat. Saya bilang, wah ini kerinduan yang luar biasa. Dan hari ini saya bilang, sebenarnya saya sedang ngomong, ayo melayani. Dia masih takut. Wah, saya akan belum. Tapi saya katakan, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Betul? Dan hari ini saya lihat luar biasa. Saya di situ, wah, luar biasa. Saya yakin dari mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan akan urapi hambanya ini untuk jadi berkat. Sehingga ada generasi-generasi dari Tanjung ini jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Doakan untuk istri dan anak-anaknya dan supaya semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Nanti kita doakan secara khusus Pak Witono ya. Luar biasa dahsyat, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati, mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi mewakili gembala, pengurus dan seluruh jemaat, terima kasih Bapak Witono untuk pelayanan firman Tuhan yang luar biasa dahsyat, amin. Saya yakin dan percaya jemaat di gereja maupun jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring di rumah, diberkati juga secara dahsyat luar biasa di rumah masing-masing, amin. Terima kasih untuk kehadirannya, begitu juga dengan Bapak Ferry beserta Ibu ya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati atas pelayanan dan kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini. Ya, sebelum nanti kita berdoa secara khusus buat pelayanan Bapak Witono, ya, kalau jemaat Tuhan di tempat ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tiba saatnya juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita persiapkan persembahan yang sebentar kita berikan. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang kita berikan. Tadi salah satu poinnya, belajar menghargai berkat Tuhan dengan memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi hidup kami di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur diingatkan kembali bagaimana untuk kami boleh menghargai berkat yang Engkau telah dan Engkau akan nyatakan terus sepanjang kehidupan kami, sepanjang pengiringan kami kepada Engkau. Dan kami mau mempergunakan berkat itu bagi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Secara khusus kalau sebentar kami akan memberi, menabur, biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Dan Engkau yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan, dan kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Berkati Bapak Witono yang boleh memberkati kami dengan penyampaian firman. Pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduannya hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkati setiap hal yang boleh dilakukan dan dikerjakannya, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui hidup dan pelayanannya. Istri dan anak-anaknya diberkati, kehidupan rumah tangganya diberkati, usahanya diberkati, sehingga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Begitu juga dengan rekan Pak Witono, Pak Ferry beserta Ibu yang sama-sama hadir di tempat ini. Berkat Tuhan juga turun atas kehidupan hamba-Mu ini. Kalau Pak Witono beserta Bapak Ferry sedang menempuh studi di teologi, kiranya semua itu dalam rancangan dan berkat yang daripada Engkau ya Bapak, sehingga tiba waktunya Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu ini dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak, kami siap menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Silakan. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara daring di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan bisa melakukan scan QR Code yang saat ini tertera di layar televisi, di layar handphone, di layar laptop Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 4
Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi yang akan dilaksanakan di GKRI Berea. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang untuk hari Senin besok kita ada acara Bandung Mission Festival yang akan dilaksanakan di BTC ya, di Gedung Balerea Room di BTC di Jalan Dr. Junjunan. Acara akan dimulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 6 dan kemudian dilanjutkan dengan KKR ya, yang puji Tuhan Bapak Gembala di tempat ini sebagai Ketua PGLI Jawa Barat boleh memfasilitasi kegiatan Bandung Mission Festival. Mari mengajak semua umat Tuhan yang bisa datang, silahkan datang. Acara gratis, tidak dipungut biaya apapun juga ya. Kita doakan acara ini boleh berjalan dengan lancar dan berkat Tuhan dinyatakan melalui acara Bandung Mission Festival ya. Kemudian hari Selasa dan Jumat tetap diadakan secara luar biasa mesbah doa pagi secara live melalui Facebook Bapak Gembala di tempat ini dengan ID Benyamin Lumondo dimulai pukul 5 pagi. Mari mengajak umat Tuhan bergabung bersama-sama dengan di agenda kegiatan mesbah doa pagi. Kemudian hari Selasa juga kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, berdoa untuk para pemimpin bangsa dan juga kita berdoa buat para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia dan juga umat Tuhan GKRI secara khususnya. Mengundang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita hari Selasa tersebut pukul 7 malam kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini untuk pokok-pokok doa yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian hari Jumat ibadah kerabat untuk sementara diliburkan, namun kegiatan hari Jumat itu akan dipakai untuk persiapan Natal kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember. Ya, hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya, dukung dan doakan juga kegiatan tadi yang telah saya sampaikan, Natal GKRI Berea pada tanggal 11 Desember 2022 ya, yang akan dilayani oleh Pendeta Joko Prihanto, Pak Witono dan Pak Ferry tentu sangat mengenal beliau ya. Bapak Joko Prihanto sudah mengkonfirmasi akan membagikan berkatnya di tempat ini. Mungkin pada kesempatan ini juga mewakili panitia Pak Witono beserta Pak Ferry berkenan pada nanti ya tanggal 11 Desember boleh hadir bersama-sama bersukacita mendapatkan berkat melalui pelayanan Bapak Joko Prihanto di tempat ini. Puji Tuhan ya. Bagi jemaat yang rindu mendukung pelayanan Natal tahun ini silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang telah disediakan panitia di tempat ini. Dan perlu juga disampaikan budget Natal kita kali ini 13 juta dan dana yang terkumpul itu sudah mencapai 9.950.000, sisa kekurangan 3.050.000. Untuk panitia Natal tadi telah disampaikan 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang. Amin. Kekurangan dana Tuhan akan lipatkan berlipat kali ganda. Ya, itu beberapa kegiatan informasi yang kami sampaikan di tempat ini. Minggu ini juga kami dari gereja mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun buat Bapak Yohanes Hari Cahyono tanggal 22 November mendatang. Coach John Day ya, kalau di sana seragamnya SSB Bemo. Beliau adalah salah satu pelatih dari Bemo FC Club yang Tuhan percayakan buat Bapak Yohanes Hari. Selamat ulang tahun, diberkati keluarga, istri, semuanya diberkati apapun yang dilakukan dan dikerjakan Pak Hari, Tuhan buat berhasil. Kemudian juga tanggal 22 November selamat menyongsong hari jadi pernikahan buat Bapak Cevi Rahmansa beserta Ibu Paulina. Ya, yang ke-24 tahun ya, luar biasa dahsyat. 24 tahun Bapak Cevi dan Ibu boleh mengarungi bahtera rumah tangga. Kita juga yakin dan percaya berkat Tuhan turun atas
rumah tangga Bapak Cevi dan Ibu Paulina, anak-anak diberkati, apapun yang menjadi kerinduan Tuhan buat berhasil. Ya, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya ingin tegaskan sekali lagi untuk acara hari Senin ini, sekali lagi ini acara kita, bukan acara siapa-siapa, karena saya juga menjadi ketua PGRI Jawa Barat dan ini diadakan oleh Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Apa maksudnya BMF? BMF itu Bandung Mission Festival. Sesuai dengan panggilan kita bersekutu untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil, menjangkau jiwa itu perlu network, perlu jaringan. Jadi selama jam 2 sampai jam 6 itu kami mengumpulkan semua lembaga penginjilan yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat untuk sharing visi dan misi. Ada semua bentuk pelayanan yang ada di Kota Bandung. Penjangkauan anak-anak muda, narkoba, semua lembaga penginjilan ada di sana. Untuk kita sharing, menyaringkan tentang pelayanan. Dan kita rindu supaya lewat ini semua sesuai dengan amanat agung Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Secara khusus anak-anak muda. Jadi kebetulan saudaraku, ini panitianya anak-anak muda. Dan bersyukur kami mengundang beberapa artis rohani. Jadi band-band, festival band dari seluruh sekolah-sekolah di Bandung. Puncaknya nanti beberapa artis rohani untuk menyampaikan di acara KKR-nya, dan kita mau acara itu dikemas dengan baik sehingga anak-anak muda nggak boring tentang penginjilan. Penginjilan itu adalah sesuatu yang mengasihkan, yang menyenangkan karena kita membagi hidup kita kepada orang lain sehingga orang lain mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan. Saya rindu dukungan doa saudara dan kehadiran saudara anak-anak muda di tempat ini.